Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Bakari, Prodi Sistem Informasi semester 5 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang kecerdasan buatan. Yang pertama, konsep dasar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir rasional. Kemudian selanjutnya, kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar. Yang pertama, menyangkut studi proses berpikir manusia. Yang kedua, berhubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin, komputer, robot, dan lain-lain. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks atau Winston dan Prendergast 1984. Selanjutnya, apa tujuan dari kecerdasan buatan? Tujuan dari kecerdasan buatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan inteligens itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Selanjutnya, pengertian kecerdasan buatan atau Start, Russell, and Peter Norvig. Yang pertama, sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Kedua, sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir secara rasional. Keempat, sistem yang dapat bertindak secara rasional. Perbedaan AI dengan pemrograman. Perbedaannya ada tiga. Yang pertama, aspek. Yang kedua, AI. Dan yang ketiga, komputasi konvensional. Yang pertama, aspek. Aspek terdiri dari beberapa. Yang pertama itu pemborosan, yang kedua input, dan yang ketiga pendekatan pencairan, yang keempat penjelasan atau eksplanasi, yang kelima fokus, yang keenam pemeliharaan dan peningkatan, yang ketujuh kemampuan berpikir secara logis. AI, yang kedua AI dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sebagian besar simbolik. Yang kedua, tidak harus lengkap. Yang ketiga, sebagian
sebagian besar heuristik. Yang keempat, tersedia. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, relatif mudah. Dan yang ketujuh, ada. Dan yang ketiga itu yaitu komputasi konvensional. Dibagi beberapa juga sama dengan yang tadi. Yang pertama algoritmik, yang kedua harus lengkap, yang ketiga algoritma, yang keempat biasanya tidak tersedia, yang kelima data, dan yang keenam biasanya sulit, dan yang ketujuh itu tidak ada. Kemudian AI berpikir seperti manusia. Bagaimana manusia berpikir? Yang pertama tuh melalui introspeksi diri. Yang kedua, perlu teori ilmiah mengenai proses internal dan mekanisme otak. Yang ketiga, eksperimentasi psikologi. Yang keempat, identifikasi data neurologi. Kemudian AI bertindak seperti manusia. Yang pertama tuh pada tahun 1950 Alan Turing mengusulkan untuk mengganti pertanyaan can machine think dengan can machine behave like humans. Yang kedua, tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah atau lakukan percobaan lihat perilakunya. Yang ketiga, Turing mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal sebagai Turing test. Yang keempat, dilakukan dengan pendekatan logika. Kemudian AI berpikir secara rasional. Silogisme adalah langkah menyimpulkan pengetahuan baru atau proposition dari pengetahuan yang diamati. Premis. Contoh, yang pertama, perkutut adalah jenis barang. Yang kedua, semua jenis burung bisa terbang. Yang ketiga, perkutut bisa terbang. Ahli matematika dan logika merumuskan notasi formal untuk mengatakan berbagai fakta tentang dunia. Yang pertama, si Budi itu apa aja dimakan deh. Yang kedua, Budi menyenangi semua jenis makanan. Kemudian notasi matematika. Yang pertama tuh masalah. Masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak mudah mengatakan pengetahuan informasi dalam notasi format. Kedua, kalaupun mungkin, mekanisme penalaran formal ini memiliki computation cost yang mahal. Kemudian, proses penalaran dengan logika adalah konsep ideal. Ketiga, pikiran manusia tidak selalu mengikuti aturan logika. Misalnya, counterfactual reasoning. Contohnya, perkutut bisa terbang karena memiliki sayap. Andaikan perkutut tidak memiliki sayap, AI bertindak secara rasional atau konsep agen.
Agen adalah sebuah sistem yang mempersepsi, mengamati, mencermati, dan mengetahui lingkungan atau melalui sensor dan mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan melalui efektor. Yang kedua, rasional agen. Rasional agen adalah agen yang melakukan tindakan yang berakibat terbaik, tidak harus melalui proses penalaran logika. Konsep inilah yang menurut Russell and Norvig menjadi konsep utama seluruh artificial. Kemudian bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, filsafat 428 SM, pikiran sebagai komputasi Hobbes da Vinci, pikiran versi otak fisik atau Descartes, hubungan pikiran dengan dunia nyata utilitarianisme. Yang kedua, matematika merumuskan komputasi pikiran atau algoritma, batasan komputasi pikiran atau Gödel, representasi fakta yang tak lengkap, teori probabilitas, Fermat, Pascal, Bernoulli, Laplace, Bayes. Ketiga, ekonomi 1776, memaksimalkan hasil dengan usaha minim rationality. Adam Smith berstrategi menghadap lawan game teori von Neumann Morgan. Kemudian neuroscience 1861, bagaimana cara kerja otak, jaringan neuron dengan paralelisme luar biasa. Psikologi 1979, bagaimana manusia dan hewan berpikir dan bertindak. Behaviorism Cognitive Science. Rekayasa komputer 1940, bagaimana membangun komputer lebih cepat atau efisien. Teori kendali 1948, otonomi self-regulating feedback optimal control. McCulloch dan Pitts 1943, model neuron untuk operasi logika Boolean. Habin Learning 1949, formalisasi pembelajaran melalui modifikasi jaringan neuron. Turing 1950, Computing Machinery and Intelligence. Shannon 1950 dan Turing 1953, ide catur komputer.
Minsky and Edwards 1951 neural network pertama. Lahirnya kecerdasan buatan 1956. Yang pertama Dartmouth Conference 1956. Istilah AI pertama kali digunakan. Logging Theories New Simon dan Shaw 1957. Program pertama yang bernalar USB MC Cayeti 1958. Geometri Teorem Profi Geilenberg 1959. General Problem Solver Newell dan Simon 1961. Program pertama yang digunakan pendekatan think like humans. Dan terakhir mulai berkembang di MIT, Stanford, CMU, dan IBM. Berikut bidang-bidang aplikasi AI. Komputer visi, kombinasi dari pencitraan, pengolahan cara, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan menerjemahkan waktu pemandangan. Banyak digunakan untuk kendali kualitas produk industri. Intelijen, komputer yang mengajari manusia. Sistem ini mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar. Mesin belajar berhubungan dengan sekumpulan metode untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi. Ringkasan, konsep AI bervariasi pada dimensi penalaran versi perilaku, human versi ideal. Ilmu AI dilandasi berbagai macam bidang, filsafat, matematika, ekonomi, psikologi, rekayasa komputer, teori kendali, ilmu bahasa. Sejarah AI berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai sub-bidang dan industri dengan banyak aplikasi. Simple Portfolio Presentation Design. Cerita singkat, tokoh utama di film The Imitation Game. Tokoh utama tersebut adalah Alan Turing. Alan Turing memiliki nama Alan Mason Turing, pria kelahiran London pada 23 Juni 1912 di Maida Vale, merupakan seorang yang pandai matematika, kriptoanalis, serta ilmuwan komputer dan kecerdasan buatan. Kejeniusan Alan Turing saat umurnya 16 tahun, walaupun berumur masih remaja, Alan Turing sudah dapat menjabarkan hukum Newton secara mendetail dalam bentuk dokumentasi. Tertariknya Alan Turing terhadap sains dan matematika membuat dia kuliah di Cambridge University di jurusan matematika. Machine learning, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah
atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Alur machine learning dibagi menjadi 3. Yang pertama, pre-processing data, yang kedua content here, dan ketiga content here. Yang pertama, pre-processing data. Sebelum melakukan modeling, terdapat 2 bagian, yaitu data untuk melakukan modeling atau yang biasa disebut data train, dan data untuk menguji model hasil training yang biasa disebut data test. Yang kedua, content here. Pre-processing data merupakan tahap awal untuk mempersiapkan data. Sebelum melakukan modeling, pre-processing data ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, content here. Untuk mengevaluasi kinerja suatu model tidak hanya ditentukan oleh akurasi saja. Banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menilai performa dari suatu model. Ya, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.